Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 24 Januari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Baik, langsung kita mulai dari IHSG yang hari ini sesi pagi sempat mengalami penguatan sedikit ke 6.900 ya. Hari ini tertinggi 6.906. Namun ditutup melemah 0,2, ditutup melemah ya. Jadi artinya sempat naik di sesi pagi, kemudian sesi kedua atau sesi pertama menjelang akhir penutupan mengalami pelemahan sehingga penutupannya minus 0,2. Wajar ya, karena ini sudah berada di area resist EMA 60 dan juga resist downtrend line, yang mana ini adalah area-area ya harusnya sell on strength ya, area-area jual secara umum ya, kita nggak ngomong saham apa, tapi secara umum seperti itu kalau kita melihat dari indeks. Jadi kalau kita perhatikan target naiknya ini memang sudah tercapai, dua target kami di edisi sebelumnya ya sudah tercapai, dan kami memasang sedikit target berikutnya atau resist berikutnya yang memungkinkan dalam proses pullback ini dapat berlanjut sedikit, yaitu di area 6930 sampai dengan 6950. Lalu dengan penutupan 0,2 minus 0,2 hari ini, menurut kami ini masih memungkinkan untuk kembali menguat ke atas 6.900 dalam jangka pendek ini. Namun ini adalah kesempatan ya. Lagi-lagi ini sudah di resist target pullbacknya. Jadi sangat beresiko apabila kita tidak memperhatikan kondisi saat ini, yang mana kalau misalkan ternyata terjadi rejection dan terjadi penurunan besar dalam artian di sini ada sebuah candle bearish atau penurunan dengan volume besar seperti yang terjadi misalkan di Januari awal atau di Desember kemarin gitu ya, itu akan bisa membawa kita dalam penurunan. Nah, inilah ya. Jadi yang harus benar-benar diperhatikan ketika indeks sedang naik seperti ini, kesempatan terbaik untuk kita memperbaiki portofolio, meningkatkan cash on hand, meningkatkan amunisi, supaya apa? Supaya apabila tren turun ini berlanjut, ya, kita dapat manfaatkan untuk ya trading. Kalau kita tidak manfaatkan ini untuk memperbaiki portofolio, meningkatkan posisi cash on hand, ya nanti kalau indeks melanjutkan penurunan ini, kita akan ya kehabisan amunisi dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, karena ya mengingat sekarang ini memang masih dalam tren turun seperti itu kira-kira. Strategi kan kita nggak trading indeks, kita nggak trading IHSG, tapi kita bisa melihat indeks ini sebagai acuan kita harus memposisikan diri seperti apa ketika market seperti sekarang ini. Seperti itu kira-kira. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Tidak banyak ya senang juga nggak banyak saham yang diminta, karena ya kita akan tidak akan banyak bahas saham ya. Itu silahkan apabila Anda ingin banyak saham yang dibahas di F-Top, ya silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Jadi kalau sedikit seperti ini ya udah apa adanya, kita akan bahas sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar ya. Baik, yang pertama tolong bahas GGRM. Apakah mulai tanda-tanda uptrend? Oke. Baik, untuk GGRM jelas masih downtrend, belum ada tanda-tanda uptrend sampai dengan perdagangan hari ini. Naiknya cukup ya besar. Hari ini naik 9%, namun sayangnya kenaikan ini masih belum mematahkan tren turun. Kita lihat tren besarnya menggunakan weekly, jelas ini masih downtrend, jauh sekali untuk berkata ini uptrend ya. Jadi ini masih di dalam tren turun, masih di dalam di bawah EMA 60 ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari penurunan ini juga sepertinya memang masih ada ruang turun gitu ya. Ruang turunnya ini masih ada di 15-an ribu ya gitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat potensinya untuk trading ya, untuk swing trade ya, misalkan kalau kita mau trading
Ya mungkin manfaatkan untuk pullback seperti itu ya. Jadi pertanyaan sudah saya jawab ya, apakah sudah ada tanda-tanda uptrend? Menurut saya belum, dan kenaikan hari ini pun ya belum ke atas EMA 60. Tapi ke atas EMA 60 pun seperti sebelum-sebelumnya ini belum memvalidasi ini sudah uptrend ya. Sudah uptrend atau belum, nanti kita akan lihat. Coba ini paling tidak ke 0,2 ya, paling tidak ke 0,2, dan 0,2 pun di 20.100 ini belum tercapai ya. Jadi pullback itu paling tidak ke 0,3 ini 22.400, sehingga ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Seperti itu. Lanjut. Mohon bahas technical Elsa, apakah sudah bisa beli? Karena sepertinya sudah break. Sudah break apa? Breakdown support atau breakout dari resist. Nah, kalau menurut saya breakoutnya hari ini bisa dikatakan ya masih belum bisa dikatakan ini adalah konfirmasi. Ini belum breakout dari EMA, ini breakout dari EMA 60 namun berada di resist, dan ini masih di 0,3 dari Fibo ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ini 0,3-nya ada di 332 atau mungkin di 330 ya. Di sini ada 328 sampai dengan 330. Jadi kita ambil tengah-tengah 330 ya, mungkin ini akan ada berlanjut kenaikan, sehingga kalau kita katakan pertanyaan tadi apa? Apakah sudah bisa beli karena sepertinya sudah break? Kalau kita mau trading, menurut saya ini untuk trading ke 0,3 itu berapa persen gitu kan? Tanyanya dari harga saat ini cuma 2%. Jadi ya nggak layak gitu ya. Secara persentase, secara upside, dan secara volume transaksi ini kecil ya, masih tipis gitu. Jadi ini sementara ini kalau kita lihat di weekly pun dia cenderung konsolidasi, dan konsolidasinya ini diikuti dengan penurunan volume transaksi. MACD juga masih seperti ini, sehingga kalau kita mau trading jangka pendek, ruang geraknya masih sementara ini masih sangat terbatas untuk Elnusa. Seperti itu menurut saya ya. Mohon bahas WIRG untuk trading. Oke. WIRG. Nah, jadi WRG ini terakhir sudah mencapai target turun di 119, sempat turun di bawahnya 111 kemudian naik ya. Nah, saat ini berarti dia masih downtrend sampai dengan perdagangan hari ini, masih downtrend, dan berarti kita untuk trading mungkin untuk swing trade ya, untuk swing trade saja karena ini masih dalam tren turun, support terbarunya di 108. Untuk swing trade di saham WIRG ini mungkin kita bisa coba untuk menargetkan pullback ini ke 180-an ya. Berarti ada potensi upside dari penutupan saat ini itu sekitar masih 17% ya. Dan Anda bisa proteksi di bawah 140 ya, ini cukup besar 12% ya. Jadi kalau bagus mungkin ada sedikit koreksi di 150 ke bawah, 150 sampai dengan 145 mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness. Tapi kalau Anda mau maksa beli, risknya seperti ini. Ya, seperti itu. Tolong bahas saham SLIS untuk trading jangka pendek, apakah masih berpotensi naik? Minggu kemarin sudah ARB berturut-turut dan akan ada RI. Wah, ini ya yang kita hindari. Jadi kita akan hindari saham yang akan RI, dividen dan sebagainya untuk trading. Sekali lagi ya, untuk trading. Apakah masih menarik untuk ditradingkan? Tentu saja jawabannya sudah jelas. Kalau Anda tanya saya, tanya kami di F, hindari ya. Gitu. Oke, jadi nggak perlu kita bahas ya. Ini isunya kapan saya nggak tahu, tapi kalau sudah ditambahi saya nggak perlu ngecek lagi karena ini sudah ada info di sini akan ada isu ya. Segera kalau punya ya segera dicabut, kalau belum punya ya udah yang lain dulu gitu ya. Sangat mudah menjawabnya seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Terima kasih sudah membahas pertanyaan saya, semoga sukses. Semoga semua penonton IF juga sukses dan dapat memanfaatkan informasi yang saya sampaikan di F-Talk ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Sesuai dengan apa yang Bapak Ibu minta di kolom komentar, kita akan bahas apa yang ada di kolom komentar sehingga tidak ada kepentingan, tidak ada informasi yang bersifat untuk untuk mengunggulkan sebuah saham kan tanpa adanya pertanyaan ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin saham
banyak saham yang dibahas di F-Talk, ya isilah di kolom komentar. Karena ya kita akan hanya menjawab apa yang ada pertanyaan saja. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah, kita nggak akan bahas apapun itu sahamnya. Gitu ya, itu sudah berlaku sudah beberapa bulan ini. Karena kita nggak mau seolah-olah kita yang membahas sebuah saham dan kita ada kepentingan di situ. Jadi kalau ada saham NICL, ada saham Bumi, ada saham Goto, murni ada yang tanya dan kita jawab sesuai dengan apa yang saya lihat. Gitu ya. Jadi dukung kami dengan klik like kalau Anda suka. Subscribe apabila yang belum silakan subscribe channel ini. Dan juga sekali lagi isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Kasih penjelasan kenapa saham tersebut Anda pilih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan selamat beristirahat.